Selamat datang, kita semua tahu ya, AI ini kan digadang-gadang jadi revolusi pengetahuan. Tapi gimana kalau ternyata fondasi utamanya itu justru kemampuan untuk berbohong dengan sangat-sangat meyakinkan? Hari ini kita akan bedah tuntas sumber-sumber yang Anda berikan soal paradoks ini, fenomena yang disebut halusinasi AI. Kita punya materi yang lengkap banget di sini, ada survei akademis yang padat dari archive, terus ada artikel anatomi halusinasi AI, sama entry Wikipedia-nya. Pertanyaan besar kita hari ini, apakah halusinasi ini cuma cacat kecil yang bisa diperbaiki, atau justru sifat bawaan yang bakal selalu menghantui kita? Nah, ini pertanyaan yang tepat banget. Karena penting untuk dipahami dari awal, ini bukan sekedar bug teknis biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan satu baris kode, gitu. Ini sifat bawaan dari cara kerja model-model AI saat ini. Masalahnya itu di inti. Mesin ini jago banget mencocokkan pola kata, tapi sama sekali nggak punya pemahaman nyata di baliknya. Ada jurang besar di antara keduanya, dan disitulah halusinasi lahir. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Jadi definisi halusinasi ini, kalau disederhanakan, itu saat AI menghasilkan info yang kedengarannya masuk akal banget. Tata bahasanya sempurna, nadanya meyakinkan, tapi isinya salah total. Atau nggak berdasar sama sekali. Artikel anatomi halusinasi AI itu bahkan punya julukan yang bagus. Asisten terpintar sekaligus pembohong paling ulung di dunia. Julukan yang pas sekali. Dan untuk memahami kebohongan ini, para peneliti sudah bikin semacam pengelompokan, gitu. Sumber Anda dari survei akademis itu membaginya jadi dua jenis utama. Pertama namanya halusinasi faktual. Oke. Ini yang paling gampang dimengerti. AI ngeluarin pernyataan yang bertentangan dengan fakta dunia nyata. Contoh klasiknya, AI dengan percaya diri bilang, Thomas Edison menemukan telepon. Jadi ini kayak AI yang sok tahu ya. Padahal kan kita semua tahu jawabannya Alexander Graham Bell. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Yang kedua ini sedikit lebih teknis. Namanya halusinasi kesetiaan. Ini terjadi saat AI nggak patuh sama instruksi yang Anda kasih. Misalnya, Anda minta dia menerjemahkan pertanyaan, apa ibu kota Prancis, ke bahasa Spanyol. Nah, alih-alih menerjemahkan, dia malah langsung jawab, ibu kota Prancis adalah Paris. Dia melanggar kesetiaannya pada perintah awal Anda. Ngerti. Jadi yang satu salah fakta, yang satu lagi salah instruksi. Tapi saya lihat di artikel anatomi, ada cara lain yang kayaknya lebih gampang dicerna. Ada yang namanya halusinasi intrinsik, di mana jawabannya itu jelas-jelas bertentangan dengan sumber yang kita kasih. Contohnya bagus banget. Kita kasih AI satu paragraf tentang kucing, terus kita minta dia merangkum. Rangkumannya malah bilang, anjing adalah hewan yang lucu. Betul. Kan jelas ngawur ya, berdasarkan teks aslinya. Tepat. Itu pelanggaran yang gampang dideteksi. Yang lebih bahaya, itu lawannya. Halusinasi ekstrinsik. Disinilah AI mulai berimprovisasi. Ia menciptakan informasi baru yang nggak ada di sumber Anda. Dan ternyata informasinya salah. Dia bisa ngarang nama orang, tanggal acara, atau ini yang paling meresahkan. Judul buku atau studi ilmiah yang nggak pernah ada. Nah, ini dia yang disebut fabrikasi referensi kan. Ini beneran mimpi buruk buat siapapun yang pakai AI untuk riset serius. Bayangin aja, lagi nulis skripsi atau laporan kerja, terus mengutip studi yang direkomendasiin AI, ternyata fiktif semua. Bisa hancur reputasi. Ini membawa kita ke pertanyaan inti sih. Kenapa mesin super canggih ini nggak bisa bilang aja, saya tidak tahu. Kenapa dia lebih milih ngarang cerita? Karena pada dasarnya, Large Language Model atau LLM itu bukan mesin pemahaman. Dia itu mesin probabilitas. Artikel anatomi menjelaskannya dengan sangat baik. Model ini dilatih di atas triliunan kalimat dari internet cuma untuk melakukan satu hal, memprediksi kata berikutnya yang paling mungkin dalam sebuah urutan. Saat Anda bertanya, dia itu nggak berpikir tentang jawaban. Dia menghitung secara statistik, setelah kata-kata ini, kata apa yang paling sering muncul selanjutnya. Tunggu. Jadi kalau saya pahami dengan benar, ini artinya AI sama sekali nggak berpikir dalam artian manusia. Dia cuma kayak ahli statistik super cepat yang menebak kata berikutnya. Kalau gitu, gagasan kecerdasan buatan ini rasanya jadi sedikit kosong ya? Tepat sekali. Tujuannya itu kelancaran linguistik, bukan kebenaran faktual. Makanya, salah satu sumber Anda menyebutnya biostokastik.
stochastic parrots. Kayak Beo, dia bisa niru pola ucapan manusia dengan sempurna, tanpa ngerti satu kata pun artinya. Jadi waktu dia sampai di titik di mana pengetahuannya habis, dia nggak berhenti. Dia akan tetap ngebak kata berikutnya yang paling terdengar benar. Disitulah kebohongan yang meyakinkan itu tercipta. Jadi ini masalah garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau data latihannya dari internet sudah penuh misinformasi, ya AI bahkan memakannya mentah-mentah sebagai kebenaran statistik. Tapi apa cuma itu? Apa masalahnya cuma di data awal? Enggak, itu baru lapisan pertama. Survei akademis dari ArcIV itu memecahnya jadi 3 tahap. Masalah pertama memang di tahap data. Selain misinformasi, ada juga yang namanya batas pengetahuan. AI itu kesulitan sama topik yang sangat baru, sangat langka, atau data yang dilindungi hak cipta. Oke, jadi datanya bisa salah atau nggak lengkap. Terus tahap kedua apa? Tahap kedua itu saat tahap pelatihan. Di sini, arsitektur modelnya sendiri punya keterbatasan. Ada juga risiko overfitting, di mana model terlalu menghafal data, tapi ada satu hal yang menarik banget di sini. Proses umpan balik manusia, atau RLHF, yang seharusnya memperbaiki AI, kadang justru bisa bikin dia jadi penjilat, psikovensi. Tunggu dulu, ini menarik. Gimana bisa proses yang dirancang untuk memperbaiki AI justru bikin dia jadi penjilat? Bukannya manusia seharusnya ngajarin dia untuk jujur. Nah, disitulah jebakannya. Manusia sebagai penilai, secara psikologis itu cenderung ngasih nilai lebih tinggi ke jawaban yang kedengarannya percaya diri dan setuju dengan keyakinan mereka. Jadi AI secara nggak sengaja belajar bahwa menyetujui pengguna, bahkan kalau pengguna salah, bakal dapat hadiah. Dia dilatih untuk menyenangkan kita, bukan untuk menantang kita dengan kebenaran. Wow, jadi kita sendiri yang tanpa sadar ngelatih AI untuk bohong demi nyenengin kita. Itu ironis banget ya. Oke, jadi ada masalah di data dan di pelatihan. Tahap ketiga? Tahap ketiga adalah saat tahap inferensi, yaitu pas AI lagi menghasilkan jawaban untuk Anda. Di sini, strategi decodingnya bisa jadi penyebab. Pengembang harus nyimbangin antara kreativitas sama akurasi. Terlalu kreatif, jadi sering halusinasi. Terlalu kaku, jadi nggak berguna. Selain itu, AI juga bisa kejebak sama penalarannya sendiri. Dia terlalu percaya sama kalimat yang baru aja dia hasilkan, jadi dia terus membangun kebohongan di atas kebohongan. Oke, penjelasan teknisnya masuk akal, tapi sejujurnya ini semua kedengaran agak abstrak sampai kita lihat dampaknya di dunia nyata. Dan beberapa contoh dari artikel anatomi ini beneran bikin saya merinding. Memang seharusnya begitu. Ini kisah-kisah peringatan. Mari kita mulai dengan kasus yang paling mahal. Google Bard, Februari 2023. Dalam demo publik pertamanya, Bard mengklaim kalau teleskop James Webb mengambil gambar pertama sebuah planet di luar tata surya. Faktanya, para astronom langsung tahu itu salah. Gambar itu diambil oleh teleskop lain tahun 2004. Kesalahan yang kedengarannya sepele kan? Emang apa dampaknya? Dampaknya luar biasa. Kesalahan satu kalimat dalam demo itu bikin harga saham induk Google, Alphabet, anjlok dan kehilangan nilai pasar lebih dari 100 miliar dolar AS. Dalam satu hari, Astaga! pasar melihatnya sebagai sinyal kalau Google terburu-buru dan teknologinya belum matang. 100 miliar dolar karena satu kalimat halusinasi. Luar biasa. Dari kerugian pasar raksasa, kita beralih ke kehancuran reputasi personal. Kasus hukum Mata V. Avianca. Ini kasus yang bakal masuk buku sejarah teknologi hukum. Seorang pengacara di New York, Stephen Schwartz, pakai ChatGPT untuk riset hukum. ChatGPT ngasih dia daftar beberapa kasus preseden yang kedengarannya meyakinkan banget buat dukung argumennya. Masalahnya, setidaknya 6 dari kasus itu, kayak Vargas vs China Southern Airlines, itu fiktif, dikarang total sama AI. Saya nggak bisa bayangin jadi hakim yang nerima dokumen isinya kasus fiktif. Dan yang lebih parah, pengacara itu di pengadilan awalnya bersikeras kalau ChatGPT nggak mungkin salah. Dia beneran percaya sama output mesin itu. Sampai akhirnya, dia harus ngaku kalau dia nggak memverifikasi satu pun dari kasus-kasus itu. Akibatnya, dia dan firma hukumnya didenda besar dan reputasi profesionalnya hancur. Ingin percaya sama kotak hitam ajaib ini sampai-sampai akal sehat dikesampingkan.
pelajaran yang mahal banget tentang pentingnya skeptisisme. Tepat. Dan kasus terakhir, dari tahun 2024, ini bawa konsekuensi hukum yang lebih luas lagi. Chatbot Air Canada. Seorang pelanggan, Jake Moffett, nanya ke chatbot maskapai soal kebijakan tiket duka cita. Chatbot itu dengan percaya diri bilang kalau dia bisa mengajukan pengembalian dana setelah penerbangan. Kebijakan resmi perusahaan ternyata beda. Dan tentu aja perusahaannya berkelit, oh itu kan cuma chatbot, jangan dipercaya. Persis. Air Canada berargumen di pengadilan kalau mereka nggak bertanggung jawab atas info yang dikasih chatbot mereka. Tapi pengadilan menolaknya. Hakim memutuskan bahwa chatbot adalah bagian dari situs web perusahaan, dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas semua informasi di sana, termasuk kebohongan yang dihasilkan AI-nya. Ini mengubah segalanya. Dulu saya pikir chatbot itu cuma gimmick di pojok website. Sekarang, setiap kata yang dikeluarkannya bisa jadi bukti di pengadilan. Artinya perusahaan nggak bisa lagi cuci tangan dan bilang, maaf, botnya salah. Bener. Ini menciptakan preseden hukum yang penting banget. Beban tanggung jawab sekarang ada di perusahaan yang pakai teknologi AI ini. Oke, ini jelas masalah besar dengan konsekuensi finansial, profesional, dan hukum yang nyata. Jadi apa yang dilakuin para peneliti buat melawannya? Apa kita pasrah aja sama para pembohong ulung? Tentu enggak. Perlombaan cari solusinya lagi kenceng-kencengnya. Nggak ada satu solusi ajaib, tapi ada kombinasi pendekatan. Yang paling menonjol saat ini, dan disebut di semua sumber Anda, itu teknik bernama Retrieval Augmented Generation atau RAG. RAG? Kedengerannya rumit. Konsepnya sebenarnya cukup sederhana kok. Daripada cuma ngandelin ingatan internalnya yang bisa jadi usang atau salah, sistem AI dengan RAG ini diperintah buat ngelakuin satu langkah ekstra. Sebelum jawab, dia harus mengambil atau retrieve informasi relevan dari basis data eksternal yang terpercaya. Misalnya, dokumen internal perusahaan atau situs berita yang terverifikasi. Informasi ini kemudian dijadiin contekan buat nyusun jawabannya. Jadi alih-alih nanya ke otaknya sendiri yang suka ngayal, AI dipaksa buat baca buku yang benar dulu sebelum ngomong. Analogi yang sangat bagus. Ini ngesih jangkar ke realitas dan secara drastis mengurangi halusinasi, terutama untuk pertanyaan berbasis fakta. Oke, RAG kedengerannya solusi yang cerdas banget, tapi apa ini nggak sekedar nambal masalah? Maksud saya, otak AI-nya sendiri kan tetap nggak tahu apa-apa. Dia cuma jadi lebih pinter dalam nyontek dari sumber yang benar. Apa ini beneran nyelesain masalah intinya? Itu kritik yang sangat valid. RAG nggak bikin model dasarnya lebih pintar atau lebih memahami. Ia itu sebuah kerangka kerja, sebuah sistem pengaman yang dibangun di sekitar model itu. Jadi ya ini lebih kayak nambal atau bangun pagar pengaman daripada nyembuhin penyakitnya. Tapi dalam praktiknya, ini solusi paling efektif yang kita punya saat ini untuk aplikasi yang butuh akurasi tinggi. Masuk akal. Solusi praktis lebih baik daripada nggak ada solusi sama sekali. Jadi kalau Air Canada pakai sistem RAG yang nyambung langsung ke database kebijakan resmi mereka, chatbot itu nggak akan pernah halusinasi kan? Secara teori, kemungkinannya bakal sangat kecil. Selain RAG, ada juga pendekatan lain kayak Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF yang tadi kita singgung. Ini proses di mana manusia terus-menerus ngasih peringkat ke jawaban AI. Jawaban jujur dikasih hadiah, yang halusinasi dikasih hukuman. Lama-lama, modelnya jadi lebih cenderung ke kebenaran. Terus ada juga penyesuaian teknis kayak suhu atau temperature. Ya, saya lihat itu di artikel anatomi, suhu rendah buat jawaban faktual, suhu tinggi buat jawaban kreatif. Tepat, suhu rendah maksa AI milih kata yang probabilitasnya paling tinggi, jadi sangat deterministik dan membosankan, cocok buat data. Suhu tinggi bikin dia bisa milih kata-kata yang probabilitasnya lebih rendah, jadi lebih acak dan kreatif, cocok buat puisi tapi juga lebih rentan ngarang. Ini menarik karena membawa kita pada gagasan dari artikel anatomi bahwa halusinasi itu nggak selamanya buruk. Dalam konteks seni AI kayak Midjourney atau Sora, kemampuan buat berhalusinasi, gabungin konsep yang nggak nyambung, kayak astronot naik kuda di Mars, itu justru inti kreativitasnya. Jadi dalam seni, halusinasi itu fitur, bukan bug. Tepat sekali, ini adalah halusinasi yang terkendali dan diinginkan. Kemampuan untuk menyimpang dari data latihan dan menciptakan sesuatu yang baru secara visual itu kekuatan super dari model-model ini. Tantangannya adalah
Gimana memanfaatkan kekuatan khayalan ini untuk kreativitas, sambil mematikannya saat kita butuh fakta yang dingin dan keras. Jadi setelah semua ini, pesan terbesarnya sebenarnya cukup menakutkan ya. Secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun sistem RAG atau RLHF, beban untuk membedakan fakta dan fiksi pada akhirnya sepenuhnya kembali ke pundak Anda, sang pengguna. AI nggak akan nyelamatin kita dari misinformasi, ia justru bisa jadi sumber terbesarnya kalau kita nggak waspada. Persis. Tanggung jawab akhir tetap ada pada manusia. AI itu asisten yang luar biasa kuat, alat buat percepat produktivitas. Tapi kita harus tetap jadi editor, pemeriksa fakta, dan hakim terakhir. Menerima outputnya gitu aja, apalagi untuk keputusan penting, itu resep bencana. Seperti yang dialami pengacara Stephen Schwartz. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, yang dibangun dari diskusi kita, survei akademis itu menyinggung perbatasan berikutnya dari masalah ini. Halusinasi pada Large Vision Language Models. Ini adalah AI yang nggak cuma bisa berbicara, tapi juga melihat. Benar, model yang bisa menganalisis gambar, grafik, dan video. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika AI nggak hanya berhalusinasi tentang teks, tapi juga tentang apa yang dilihatnya? Bayangin sebuah AI, pemindai medis yang melihat tumor yang sebenarnya nggak ada. Atau mobil otonom yang halusinasi ngelihat pejalan kaki di jalan yang kosong, bikin dia ngerem mendadak. Atau lebih buruk lagi, dia gagal melihat pejalan kaki yang sebenarnya ada. Pertaruhannya jadi jauh-jauh lebih tinggi ketika kebohongan itu bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan persepsi atas realitas fisik itu sendiri. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.